Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berada di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini adalah jalan keselamatan. Ini adalah jalan yang dengannya seorang hamba akan meraih kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang hendaknya diperhatikan, keberadaan seseorang berada di atas agama Nabiullah Muhammad SAW bukan hanya sekedar pengakuan. Semuanya butuh bukti nyata dalam perjalanan kehidupan dunia. Olehnya itu, segala sesuatu yang diinginkan oleh seorang hamba untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala membutuhkan mujahadah, membutuhkan tekad bulat, membutuhkan kesungguhan, rela berkorban dengan waktu, kesempatan, dengan harta, dan dengan berbagai hal yang dengannya ia dapat meraih kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, setiap orang yang berada di atas Islam, khususnya orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengetahui keislaman sehingga ia berada di atas majelis ilmu agama, hal tersebut membutuhkan mujahadah, membutuhkan perjuangan. Memulai itu adalah perkara yang mudah, namun istiqomah itu adalah perkara yang susah. Hijrah di awal itu adalah perkara yang banyak orang mampu melakukannya, namun menjaga agar ia istiqomah di atas hijrahnya, ini adalah perkara yang membutuhkan perjuangan. Betapa banyak orang-orang yang mengawali, namun belum sampai datang mati, ia sudah mengakhiri. Karena itu, yang namanya hijrah, yang namanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang pasti seorang hamba akan mendapatkan berbagai rintangan. Ia akan mendapatkan berbagai cobaan di dalam menggapai kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surah Al-Ankabut apa? Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira lihat mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, kami berada di atas Islam, mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang mengira begitu saja, yang penting sudah melakukan, yang penting sudah berada di atas Islam, yang penting sudah mak hijrah, yang penting sudah mak pernah menuntut ilmu. Tapi Nabi mengingatkan kullu syai'in fil khatim, segala sesuatu itu dilihat penutupnya. Akhir kehidupan antum, apakah antum masih menjadi seorang penuntut ilmu? Akhir dalam kehidupan antum, apakah antum masih berada di atas hijrah yang dengannya seorang hamba meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu berbanyak isti'anah, permohonan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan sehingga dapat berada di atas kesabaran, dan dengan bersabaran berada di atas kesabaran dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dapat mendapatkan keberuntungan disebabkan karena istiqomah dalam kebaikan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala nyatakan, la in sabartum wa in tasbiru wa tattaqu, jika kalian bersabar dan bertakwa, la yadurkum kaidum syai'a, tidak akan pernah membahayakan kalian musuh-musuh. Dari makar musuh itu tidak akan pernah bahaya. Segala hal yang ia dapatkan, rintangan-rintangan yang dihadapkan kepadanya, itu akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghalaunya. Ketika ia benar-benar berada di atas kesabaran dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalu jaga kesabaran, jaga ketakwaan agar dapat istiqomah dalam kebaikan. Baik. Ikhwanu fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian kita ma'al kitab Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Terakhir kita masih berada di dalam bab silaturahim. Pada hadis yang ketiga. Kemarin sudah masuk pada hadis yang ketiga namun belum selesai, tapi telah terselesaikan oleh waktunya. Iya. Baik. Pada hadis yang ketiga, siapa sahabatnya kemarin? Siapa sahabatnya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik, beliau menyebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa atidal qurba haqqah wal miskina wa banis sabil." Iya. Dan berikanlah haknya. Yang pertama adalah kerabat, yang kedua adalah orang-orang miskin, yang ketiga adalah ibnu sabil. Maka kata Ibnu Abbas, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-26. Bada'a fa'amarahu bi'aujabil huquq. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan memerintahkan perkara yang paling wajib. Dari kewajiban-kewajiban, maka yang paling wajib itu didahulukan. Siapa yang paling berhak untuk ditunaikan haknya? Wa atidal qurba, maka yang pertama adalah karib kerabat. Kalau kita punya harta, yang paling berhak terhadap harta kita adalah karib kerabat kita. Dan karib kerabat yang diinginkan di sini adalah al-qarib minan nasab, yaitu kerabat-kerabat yang ada kaitannya dengan hubungan nasab. Jadi karib kerabat yang ada hubungannya dengan nasab, mereka yang paling berhak dengan harta-harta kita. Kalau mereka sudah terpenuhi haknya, baru kepada wal miskin, kepada orang-orang miskin. Jangan terbalik. Kadang mereka gemar bersedekah kepada orang miskin, sementara kerabatnya terlantarkan. Ini kan terbalik ini. Ini keliru ini. Padahal diperintahkan di dalam ayat ini yang paling awal diperhatikan ketika seseorang memiliki harta. Demikian juga siapa yang paling pantas untuk diberikan silaturahmi? Yang paling pertama adalah al-qarib. Al-qarib minan nasab. Kerabat-kerabat yang berasal dari hubungan nasab. Karena itu jangan sampai seseorang meninggalkan kewajiban yang pertama yang harus ditunaikan berkaitan dengan silaturahmi. Silaturahmi di sini ada dua, silaturahmi digandengkan dengan harta dan silaturahmi yang tidak dengan harta. Dan tentunya ketika dengan kedua-duanya ini lebih afdal. Dan ini adalah perkara yang paling ditekankan. Taib. Wadallahu ala afdalil amal. Dan di sini menunjukkan apa? Bahwasanya amalan yang paling afdal dari berbuat baik kepada kerabat, orang miskin, ibnu sabil, mana yang paling afdal? Kebaikan diberikan kepada siapa?
kepada kerabat ini yang paling afdal di antara 3 yang disebutkan di sini. Iya. Dari yang afdal kemudian yang afdal yang setelahnya begitu. Karena itu seorang di dalam berbuat baik harus menempatkan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Iya. Jangan sampai mengenyangkan orang-orang yang berada di atas kemiskinan sementara keluarganya sendiri berada di atas kelaparan. Iya. Taib. Idza kana indahu syai'. Nah, sekarang kalau dia memiliki sesuatu dari harta, ya tentunya lebih baik kalau dia silaturahmi dengan membawa harta. Ya, antum pulang kampung ketemu kerabat dari sisi nasab, ya bagus kalau pulang dari kota kan bawa harta. Iya. Memberikan hadiah. Karena hadiah ini adalah perkara yang menjadi sebab apa? Semakin tertanam nilai kecintaan kita kepada kerabat dan kerabat pun semakin cinta kepada kita. Iya. Tahadu tahabu. Hendaklah saling memberikan hadiah. Ini perintah Nabi. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah. Karena dengan memberikan hadiah kalian akan saling cinta mencintai. Saling sayang menyayangi. Kalau kalian saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, maka inilah yang menjadi sebab kedamaian, kesejahteraan, ketentraman dalam kehidupan bernegara, dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Karena kurangnya saling memberikan hadiah, inilah yang menjadi sebab apa? Kerenggangan hubungan antara seseorang dengan keluarganya, dengan tetangganya, ya, dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Orang sono bilang ngana-ngana kita-kita, ya, kamu saya. Ya. Coba lihat ketika antum melakukan perjalanan misalnya, antum keluar dari lorong mau masuk ke jalan raya, lihat ya. Kira-kira dari orang-orang yang lewat itu yang mempersilahkan antum keluar dari lorong menuju jalan raya itu berapa orang? Ada atau tidak? Ya. Seakan-akan mereka tidak memberikan celah. Pokoknya jalur terus. Tidak memberikan celah kita untuk keluar. Ya. Rendah nilai kepekaannya. Rendah nilai sosialnya. Ya. Dan ini disebabkan karena kurangnya di dalam hal yang seperti ini. Kurang silaturahminya. Ya. Tentunya silaturahmi yang dilakukan karena Allah. Ya. Karena kalau dilakukan karena Allah akan menjadi sebab kecintaan. Karena kadang sebagian orang menyatakan silaturahmi padahal bukan silaturahmi. Dia mengunjungi orang tuanya karena hartanya. Datang kepada saudaranya karena ada kepentingan dunia. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira antum semuanya biasa keluar dari lorong, masuk ke jalan raya. Ya. Jarang orang-orang yang kalau kita keluar dari lorong, lewat pagi. Iya. 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 Maunya dipersilahkan, tapi tidak mau menyilahkan. Iya tidak? Iya. Maunya kalau dia keluar dipersilahkan, giliran dia mau lewat, ya sama seperti itu kan. Itu kan gambarannya. Iya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling afdolnya. Ya, karena itu Allah tekankan wa tidal qurba haqqah. Yang paling pertama adalah kerabat. Ya. Kemudian yang kedua adalah miskin, yang ketiga adalah ibnu sabil. Wa 'allamahu idza lam yakun 'indahu syai' kaifa yaqul? Ya. Dan di dalam ayat ini diajarkan ya, bagaimana ketika seseorang silaturahmi, kalau silaturahminya tanpa membawa hadiah, tanpa membawa sesuatu, atau ketika keluarga datang meminta sesuatu, atau ketika ada orang-orang meminta sesuatu kepadanya, kalau dia tidak memilikinya, apa yang harus dilakukan? Maka dijelaskan di dalam kelanjutannya ayat tersebut. Wa imma turidan anhum bitqa'a rahmatin mir rabbik tarjuha fakullahum qawlan maysura. Ya. Dan jika engkau berpaling dari mereka, engkau berpaling beraneka ragam. Ya. Engkau tidak bisa mengunjunginya misalnya disebabkan karena tidak punya biaya untuk mengunjunginya, atau ketika mereka meminta sesuatu engkau belum bisa memberikan. Ya. Maka ketika engkau tidak bisa melakukan hal tersebut,
Dan jika engkau berpaling mereka, dan keberpalinganmu kepada mereka ini bukan karena engkau memutuskan hubungan silaturahmi atau karena engkau tidak mau memberi, karena memang lagi tidak ada. Mau pulang kampung tidak ada biaya. Iya, mau memberi sesuatu dari perkara dunia juga lagi tidak punya. Iya. Jadi kamu menunda di dalam bersilaturahmi, menunda di dalam memberi, iya, dia berpaling dari mereka, belum melakukannya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bekerja, mencari harta. Iya. Mencari harta. Dia mengharapkan rahmat. Iya. Mengharapkan rahmat min rabbik, dari Rabb engkau, tarjuha yang kau harapkan darinya. Ya. Tentunya setiap orang menginginkan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi ya. Iya. Maka engkau berpaling, belum bersilaturahmi kepada mereka, belum memberikan sesuatu kepada mereka, ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dengan melaksanakan sebab, bekerja mencari harta agar dapat bersilaturahmi, agar bisa memberi. Seperti itu. Ini harus dilakukan. Baik. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan apa? Faqul lahum qawlan maysura. Maka ucapkanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Ya, misalnya keluarga di kampung sudah nunggu-nunggu lama tidak pernah berkunjung. Iya, maka ucapkan kepada mereka ucapan yang pantas. Kalau belum bisa memberikan sesuatu kepada kerabat, kepada keluarga, maka ucapkan kepada mereka ucapan yang pantas. Ketika mereka meminta sesuatu dan belum bisa memberikan kepada mereka, maka ucapkanlah kepada mereka ucapan-ucapan yang pantas, ucapan yang membuat lunak hati mereka. Saudara antum datang, cari pinjaman, kira-kira jawaban antum apa? Aicang, apa jawaban antum? Hah? Kalau lagi tidak ada? Ketika kerabat meminta sesuatu, kalau lagi tidak ada, ucapkan kepada mereka ucapan yang baik. Afwan, kondisi masih belum ada. Insya Allah saya akan usahakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Kalau ada, insya Allah saya akan berikan. Ingat ya, kalau ada. Berarti kalau ada. Ini kan kalimat yang menyejukkan. Semoga Allah memberikan kemudahan. Kira-kira dia bilang apa? Amin kan? Diaminkan. Tapi kalau antum jawabannya tidak menyenangkan, orang lagi kering begini, minta lagi. Kira-kira bagaimana tanggapan? Kira-kira diaminkan itu? Tidak diaminkan. Karena itu, ketika belum bisa berkunjung, ketika belum bisa memberikan sesuatu, maka ucapkan kepada mereka ucapan-ucapan yang baik. Kalau belum bisa memberikan pinjaman, ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Kalau belum bisa memberikan bantuan, ucapkan dengan ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang dapat menjadi sebab lunaknya hati mereka itu. Jangan mengucapkan hal-hal yang menjadi sebab melukai hati. Kemudian wala'allahu ayyakuna insyaallah. Kemudian ketika dia mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepadanya, ketika dia mengucapkan kepada saudaranya, kepada kerabatnya, maka jangan lupa kalimat insyaallah. Insyaallah. Ingat ya, insya'a. Insya'a. In dengan sya itu berpisah. Ada spasinya. In dengan sya. Insyaallah. Bukan sa'a, tapi sya'a. Karena kalau sya'a artinya kan kehendak. Kalau sa'a kejelekan. Kan tidak mungkin seorang mengatakan insya Allah jika Allah berbuat kejelekan. Kan tidak mungkin. Kalau dikatakan sa'a, karena itu bukan sa'a tapi sya'a. Bukan dengan huruf sin tapi shin. Insya Allah. Kadang menyebut huruf shinnya lepas kepada huruf sin. Lafzul jalalahnya juga lepas. Sudah kuadrat salahnya. Pada huruf shin dia ganti dengan huruf sin yang bermakna keburukan, bermakna kejelekan. Lafzul jalalahnya yang tebal dibaca tipis juga.
Iya. Kadang kita sering dengar mereka mengucapkan harusnya insya Allah, dia kata apa? Insya Allah. Ya tidak? Insya Allah. Ya. Sama dengan lafaz astaghfirullah. Astaghfirullah. Itu kan lamnya juga tebal. Astaghfirullah. Ya, sebelum lafzul jalalah harokannya adalah dhammah. Yang mengharuskan lam pada lafzul jalalah dibaca tebal. Iya. Tapi bukan astaghfirullah mereka baca. Sudah di awal menggunakan bahasa Indonesia digandengkan dengan lafzul jalalah yang dia baca tipis. Dia baca dulu astaga firullah. Ya tidak? Astaga firullah. Ini sering kita dengar kan astaga. Astaga itu bukan bahasa Arab. Kenapa astaga? Ya. Astaga firullah. Ini sering kita dengarkan. Ini penyimpangan dan kekeliruan yang butuh untuk diperbaiki. Ya, karena itu penting ya. Antum juga ketika mengucapkan jazakallahu khaira harus jelas. Harful jim kemudian harful zai. Za. Pertama ja kemudian za. Itu beda. Jazakallahu khaira atau jazakumullahu khaira. Pakai jaza. Cuman kadang sebagian orang kelebihan vitamin S. Sehingga jazakallah jadi sasakallah. Sasakallah. Ini kita maklumi ya, karena terjadi pada sebagian orang. Iya. Ini hal-hal yang harus diperbaiki. Kadang sebagian orang sudah lama kenal sunnah, sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, kadang ada yang 20 tahun, tapi mengucapkan jazakallah masih sasakallah. Iya. Ini hal-hal yang butuh untuk diperbaiki. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ingat ya, insya Allah, ucapkan dengan benar. Insya Allah. Insya'a. A dia memiliki sifat istifal, infitah, ya kan? Ya, sifatnya hamzah apa? Istifal, infitah. Kemudian apa? Sifatnya jahar, sifatnya syiddah. Ya tidak? Ini sifat-sifat dari sifat-sifat huruf hamzah. Ya, harus didatangkan ketika menyebutkan huruf itu. Baik, jangan diberikan padanya sifat isti'la yang bukan sifatnya hamzah. Atau kelewat lagi diberikan sifat idbaq yang bukan sifatnya huruf hamzah. Baik, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wala taj'alu yadaka maqlulatun ila unukika, dan janganlah engkau menjadikan tanganmu terbelenggu di atas apa namanya ini? Apa namanya? Iya. Tangannya terbelenggu, kayak terikat. Iya. Apa maksudnya di sini? Hah? Pelit. Iya. Maka dilarang seorang itu berada di atas kepelitan, dilarang. Iya. La tu'ti syai'an, tidak memberikan sesuatu. Iya. Dilarang berada di atas kekikiran. Dan kita sudah sebutkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi mengatakan apa? La yajtami'ul imanu was-suh fi qalbi 'abdin abadan. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba. Apa itu? Keimanan dan kekikiran abadan, selama-lamanya. Siapa yang beriman benar-benar berada di atas keimanan akan selamat dari penyakit kekikiran. Dan siapa yang kikir maka sulit merasakan manisnya keimanan. Iya. Berat baginya merasakan lezatnya sholat. Iya. Berat baginya merasakan manisnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga kadang ketika dia tidak merasakan nikmatnya ibadah, maka ibadah itu dia lakukan dengan buru-buru, sholatnya buru-buru, zikirnya apalagi. Kadang di awal nampaknya bagus, tapi setelah awal, di pertengahan dan di akhir ini banyak kerusakan. Coba kadang sebagian orang zikirnya masya Allah cepat sekali. Pertama bagus, subhanallah, subhanallah. Lanjutnya apa? Sanallah. Ya tidak? Ini kan bermasalah dari zikirnya. Baca dengan benar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan benar bacanya. Masuk pada alhamdulillah, awalnya bagus, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lanjutnya blam. Pada lafaz Allahu Akbar, awalnya bagus, Allahu Akbar. Akhirnya apa? Lobar. Ya. Kadang kita baru mulai dan dia masih mulai dari awal.
Ya astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sudah subhanallah. Kira baru subhanallah belum selesai, dia 3 ini sudah selesai semuanya. Iya, 3 ini sudah selesai. Gak tahu bagaimana cara membacanya. Iya. Baik, karena itu ya, jangan sampai seseorang tidak merasakan indahnya lafaz-lafaz dari zikir yang ia baca itu. Kalian perhatikan dari bacaan subhanallah, maha suci Allah. Iya. Seperti antum ketika berbahasa Indonesia, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Jangan awalnya bagus. Kira kalau maha suci akhirnya nanti akan rusak dari sisi maknanya. Nah, ini adalah hal yang hendaknya diperhatikan. Ketika seorang berada di atas kekikiran, sulit merasakan manisnya amalan kebaikan, sulit. Ya, akhirnya amalan-amalan itu dilakukan dengan apa? Dengan berat. Ya, sulit untuk berada di atas kekhusyuan, sulit untuk berada di atas hal-hal yang menjadi sebab ia berada di atas kebaikan. Taib wala tabasutuha. Ya. Kullal bast. Ya. Tu'timan indak. Taib. Kemudian dilarang juga ya, kedermawanan yang berlebih-lebihan. Jadi dermawan itu harus pertengahan. Tidak boleh tidak dermawan, ya, tidak boleh berlebihan tapi pertengahan. Ya. Ini dilarang seseorang memberi dengan berlebihan. Kalau dia dapat langsung habis, dia dapatkan langsung habis. Dia tidak pikirkan kerabatnya. Ya. Ini juga dilarang. Ya, tidak boleh kikir, tidak boleh kelewat dermawan, tapi pertengahan. Ya, tapi pertengahan. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fataqauda maluman. Ya. Karena ketika seorang terlalu ya, boros, ya, terlalu cara mengeluarkan harta, ya, ini akan membuat apa? Ya, membuat dirinya tercela. Akhirnya keluarganya juga kurang tercukupi. Iya. Ini akan menjadi masalah. Jadi yang namanya memberi itu semuanya ada pertimbangan. Karena itu ketika seseorang memberi, dia memberi dengan pemberian yang terukur. Iya. Dia memberi dengan pemberian yang terapa tadi? Terukur. Itu di dalam memberi. Harus terukur di dalam memberi. Jangan sampai berlebihan. Ya, lihat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika beliau ditimpa oleh sakit yang parah dan beliau mengira bahwasanya beliau akan meninggal. Iya. Dan beliau hanya memiliki 1 anak perempuan. Iya. Dan beliau menyebutkan, saya adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Memiliki harta yang banyak. Ya. Maka ia pun mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa atasaddaqu bi thuluthi mali. Ya. Apakah saya boleh mensedekahkan 2/3 harta saya? Lihat ya, hartanya banyak, anaknya cuma 1. Ya. Apakah saya boleh mensedekahkan 2/3 harta saya? Qala la, maka Nabi mengatakan tidak boleh. Iya. Qultu, kata Sa'ad, saya pun berkata lagi, fasatru ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/2-nya? Tadi kan 2 berapa? 2/3. Sekarang bagaimana kalau 1/2? Boleh atau tidak? Iya. Faqala la, maka Nabi juga melarang kalau 1/2. Iya. Kemudian ats-tsuluts, beliau menyebutkan bagaimana kalau 1/3 yang disedekahkan. Faqal, maka Nabi menyatakan apa? Ya, ats-tsuluts fa tsulutsul katsir au kabir. Ya, 1/3 itu boleh, tapi 1/3 juga itu masih banyak, masih kebanyakan. Ya kan ya? 1/3 itu masih kebanyakan. Ya. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beliau mensedekahkan dari hartanya itu 1/5. Ya, 1/5 dari hartanya. Karena Nabi mengatakan ats-tsuluts wa tsuluts katsir. 1/3 boleh, tapi 1/3 itu masih kebanyakan. Padahal
Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki harta yang banyak. Ditambah lagi anaknya cuma satu. Anak satu perempuan lagi. Biasanya perempuan ada yang menanggung nanti suaminya. Lihat ya. Ya. Karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala menyebutkan ya, tentang orang yang berwasiat dengan harta. Man wassa bil khumus afdal min wassa birubu. Iya. Orang yang berwasiat dengan hartanya 1/5 itu lebih baik daripada yang berwasiat dengan 1/4. Iya. Itu lebih baik daripada berwasiat dengan 1/4. Iya. Man wassa birubu afdal bil wassa minats thuluts. Orang yang berwasiat dengan wasiat 1/4 itu lebih baik daripada yang berwasiat 1/3. Ya. Kenapa? Karena 1/3 tadi Nabi mengatakan apa? 1/3 boleh, tapi 1/3 itu masih kebanyakan. Ya. 1/3 itu masih kebanyakan. Baik. Kemudian Nabi mengatakan apa? Innaka in tadaruhum antadar warathataka agniya khair. Ya, min antadarhum alatan yatakafafuna nas. Ya. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi kaya, dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik ya, daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi kekurangan. Ya. Yang akhirnya nanti mereka menengadahkan tangannya untuk meminta-minta kepada manusia. Ya. Karena itu di sini ya dilarang seseorang berwasiat ketika dalam kondisi seperti ini 1/3. Ya. Taib. Kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan rincian. Iya. Larangan di sini ketika sakit. Larangan di sini ketika sakit. Iya. Kalau ketika sehat, iya, selama ini tidak membahayakan kerabat, ini dibolehkan. Selama tidak membahayakan, ingat ya, tidak membahayakan kerabat. Karena yang namanya sedekah jangan digandengkan dengan kezaliman. Kalau dia menelantarkan kerabat, berarti dia bersedekah kebaikan, menelantarkan kerabat kezaliman. Ya tidak? Karena itu jangan menggandengkan antara kebaikan dan kezaliman. Bersedekah baik, tapi menelantarkan keluarga, kebaikan atau bukan? Bukan kebaikan. Iya. Kemudian juga Syekh Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan boleh seseorang itu mensedekahkan seluruh hartanya apabila di tempat lain dia masih memiliki ya, harta yang lainnya. Artinya di sebagian hal dari hartanya dia sedekahkan seluruhnya, tidak ada masalah. Kalau di sana masih ada cadangan hartanya. Ya. Kalau ada cadangan hartanya berarti kan masih ada yang diberikan kepada siapa? Kepada kerabatnya. Ya. Karena kerabat ini kan yang paling utama kan? Kerabat. Ini yang paling utama. Ya. Jangan sampai seorang memberikan kepada orang-orang yang berada di atas kemiskinan sementara kerabatnya kelaparan. Baik, ikhwanu fiddin azani wa azanakumullah. Ya. Maka penting berkaitan dengan hal ini. Maka perhatikan, ya, tuntunan di dalam Islam itu, ya, bahkan di dalam bersedekah pun diatur, tidak boleh kikir dan tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh terlalu dermawan di dalam memberi. Ya. Yalumuka mayyatika ba'du. Ya, karena kalau sudah habis, kamu tidak memiliki sesuatu, ya, orang-orang yang meminta kepadamu, kalau kamu tidak ya, punya apa-apa, biasanya orang yang miskin itu selalu direndahkan, selalu dicela ya, oleh orang-orang yang memiliki penyakit. Wala yajidu indaka syai'an. Dan di sisimu tidak ada sesuatu. Akhirnya apa? Kalau kamu mengeluarkan, semuanya kamu keluarkan, kalau sudah habis, maka mahsura. Ya, maka engkau akan menyesal ujung-ujungnya. Ya, bersedekah yang akhirnya adalah penyesalan. Karena itu memang di dalam bersedekah apa? Seseorang harus bersedekah dengan terukur. Ya. Mengeluarkan harta dengan cara teratur. Semuanya ada perhitungan. Semuanya ada perhitungan. Karena setiap harta pasti akan ditanya. La tazulu qadamal abdi hatta yus'al. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ia ditanya. Salah satunya apa? An malihi. Ya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartanya dan kemana ia keluarkan, di mana ia belanjakan. Karena semuanya itu akan ia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, jangan sampai dikeluarkan hartanya kemudian menjadi sebab terlantarnya keluarga, maka ini adalah kerusakan. Baik. Kemudian beliau menyebutkan termasuk bentuk penyesalan, ya, termasuk bentuk mahsurah. Dari mana mahsurah juga adalah qad hassaraka, ya, man qad a'taitahu. Ya. Kadang, ya, orang yang pernah engkau beri, ya, kadang orang yang pernah engkau beri itu mereka mencelamu, mereka menyakitimu. Kadang ada orang-orang yang kita sudah berlaku baik kepadanya, tapi ya, dia bukan membalas kebaikan, tapi dia melakukan keburukan kepada kita. Itu kadang terjadi. Ya, kadang terjadi. Sudah ada itu? Ya. Baik, ikhwan fillah azza wa jazakumullah. Ya. Ini diantara faedah-faedah, ya. Sebenarnya banyak faedah-faedah yang mau dipetik dari hadis Rasulullah SAW. Ini luas pembahasan. Ya, cuman kita tidak terlalu melebar, ya. Nanti terlalu lama selesai ini pembahasan kalau terlalu lebar-lebar. Ya. Baik. Siapa yang mau ditanya? Ini ada Daily Milk, ada Silver Queen. Ini apa namanya? Kadang tidak sama dengan bacaannya, ya. Ini bacaannya apa? Silver Queen, ya. Tulisannya apa ini? Queen, ya. Nah, itulah. Bahasa Arab itu lebih mudah insyaallah. Ya, bahasa Arab itu. Kalau ba di fathah pasti ba, di kasar pasti bi, di dhamma pasti bu. Selalu begitu. Sesuai dengan bacaannya. Coba antum. Y O U pasti apa? Yau atau apa? Yu. C A N apa? Ken. Semile. Smile, iya kan? You can semile, you can smile. Iya kan? Ya, Masya Allah, bahasa Arab itu sesuai dengan aslinya. Baik. Ayo di sini. Mana bukunya? Mana tadi mulai? Nih. Tapi kita baca tadi hadis. Ya. Siapa sahabatnya? Ibnu Abbas, siapa namanya? Siapa namanya Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kan anaknya si Abbas. Berarti punya nama dia. Siapa namanya? Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Barakallahu. Zadakallah ilman wa khirsan. Nah ini. Tadi kita sebutkan, ya, ketika menjelaskan hadis ini, ada hadis yang menyebutkan tentang, ya, batasan-batasan di dalam berwasiat dengan harta. Ukuran terkecilnya, padahal itu masih banyak, adalah sepertiga. Siapa sahabatnya? Ayo, siapa sahabatnya? Uskutu. Man sahabiyu? Coba itu berdiri sebutkan. Sa'ad bin Abi Waqqas. Baik, nanti dibagi ya sama temannya. Nanti yang menjawab. Bukan artinya tidak boleh dibagi sama yang lain, yang boleh juga yang lain. Coba sini. Mana catatannya? Baik. Tadi kita sebutkan berkaitan dengan
seorang yang berwasiat ya, seorang berwasiat ya. Ada ukuran-ukuran yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan beliau juga berlandaskan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Berapa harta dari harta Abu Bakar yang beliau wasiatkan? Tayyib Hasan, 1/5 hartanya. Jadi ya. Wayak. Tapi berkaitan dengan wasiat, ya. Kalau ya, si pewaris terhadap ahli waris, maka tidak boleh berwasiat berkaitan dengan harta. Dan Nabi sudah mengatakan la wasiyata li waris. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris berkaitan dengan harta. Ketika dia punya anak 5 misalnya, dia berwasiat, itu rumah yang di sana untuk kamu. Ini akan mendolimi ahli waris yang lain. Karena tidak boleh berwasiat terhadap ahli waris. Ya, dan boleh berwasiat kepada yang selainnya. Ya, tapi ingat selama tidak membahayakan ahli waris. Ya, selama tidak membahayakan ahli waris. Taib ikhwan fillah wa akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ya, perbanyak doa di saat-saat hujan, apalagi ini lagi hujan. Ya, perbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa nih? Pertanyaan ini. Kayaknya ini sudah pernah ya. Sudah pernah ya. Kayaknya dulu pernah saya juga jawab, dan ada juga ustaz yang lain yang jawab juga ada. Nanti didengarkan kembali rekaman. Baik, ilahuna subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.